kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau di belakang guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Sampun banyak yang pelunggu sami kita semua mendapatkan tambahan ilmu dari guru kita. Tadi walaupun beliau mengantar itu pengajian ya. Sesungguhnya apa yang dilaksanakan di Majelis Hamzan Wadi 2 ini adalah pengajian. Apakah itu namanya sambutan? Apakah itu namanya irsyadat dan taujihat? Apakah itu namanya pengajian pertama? Apalagi semuanya adalah pengajian. Karena semuanya mengarahkan kita menjadi orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau telah sampaikan tadi menjadi tambahan ingatan kita bagi yang sudah tahu, tambahan ilmu kita bagi yang belum tahu, dan menjadi motivasi kita di dalam melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang tiang muliakan, kehadiran kita di majelis ini merupakan wujud dari doa yang selalu kita baca. Setiap kita berakhir ngaji, setiap kita akhiri pertemuan, selalu kita diajak oleh pimpinan kita, oleh guru besar kita untuk selalu membaca doa pusaka. Doa yang mana yang menjadi hari ini kita hadir di majelis dakwah Hamzan Wadi menjadi wujud dari doa kita? Di dalam doa pusaka dikatakan warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama. Apa artinya, Bu? Udah tahu artinya? Warzuqil kulla halalan daiman. Ya Allah, dengan kemurahan-Mu, dengan kebesaran-Mu, berikanlah kami rezeki yang halal selama-lamanya. Luar biasa doa kita niki. Supaya semua yang masuk di perut kita ini menjadi ibadah. Bukan yang masuk di perut kita justru menjadi penghalang kita untuk ibadah. Kita sudah mendengarkan nasihat dari beliau menyampaikan hadis Nabi, lahmun nabata min sukhtin pannaru aulabih. Daging yang tumbuh dari barang haram itu tempatnya yang paling cocok adalah di neraka. Maka guru besar kita membawakan kita doa dari Hadramaut. Doanya orang-orang Hadramaut yang beliau tambah di tengahnya, di akhirnya dengan Rabbana ya zal jalali wal minan. Lengkap doa pusaka niki, makanya pantas dikatakan doa pusaka.
Di awal kita minta agar ilmu yang kita miliki bermanfaat. Ilmu yang belum kita ketahui agar Allah berikan kita, ajar kita ilmu yang bermanfaat. Lalu kita mohon agar kita dijadikan paham yang mendalam bersama keluarga kita, bersama masyarakat dan warga kita, agar mendalam di dalam memahami ilmu agama. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita tadi itu agar tiang pelonggo sami tejari yang paham terhadap agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Paham kita arti solat, paham kita bacaan solat, paham kita dengan gerakan-gerakan solat, paham kita dengan syariat, aturan, bagaimana kita hidup, butuh makan, aturan makan ada. Butuh kita rezeki, aturan mencari rezeki ada. Agar kita paham terhadap agama yang kita anut, yakni agama Islam yang berasaskan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu warzuqil kulla halalan daima. Dengan segala keagunganmu kami mohon agar diberikan rezeki yang halal. Sampai kapan? Selama-lamanya, daiman, selama-lamanya. Karena kata Bapak Maulana Syekh dulu sering menyampaikan, man akalal harama lam yufarriq bainal ilham wal waswasah. Apa artinya? Siapa-siapa memakan barang yang haram, maka dia tidak akan bisa membedakan mana bisikan malaikat dan mana bisikan setan. Bahaya. Jadi makanan haram itu tidak akan menyebabkan kita paham dalam agama kita. Justru makanan yang haram itu yang akan menghalangi kepahaman kita di dalam agama kita. Karena beliau mengatakan lam yufarrik, orang yang memakan barang haram tidak akan bisa membedakan mana bisikan yang datang dari malaikat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan bisa juga membedakan bisikan-bisikan yang datang dari setan. Karena setan juga bisa meniru ulama, bisa menjadikan dirinya potongannya seperti guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, tapi nanti bisikannya bisikan yang melanggar syariat, berarti itu adalah setan. Itu sebabnya kita dilarang menceritakan mimpi-mimpi kita, terutama kalau mimpi-mimpi rahasia. Setelah kita mengamalkan doa, datang guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, memberikan kita motivasi, memberikan kita dorongan supaya kita semakin senang mengamalkan doa tersebut. Lalu kita ceritakan, begini-begini tadi malam datang Maulana Syekh, direkam kita oleh setan. Nanti pada saatnya setan akan datang kepada kita dengan mempergunakan pakaian-pakaian model yang kita ceritakan. Tetapi nanti bisikannya berbeda, ajarannya berbeda, ajarannya menyesatkan kita. Nah, karena itu kita
namanya rahasia, ya dirahasiakan. Tapi kadang-kadang kita tidak tahan, baru mendapat bisyarah langsung kita, yaitu untuk diri kita. Ada juga untuk meyakinkan, nambah keyakinan kita, juga menambah keyakinan orang lain. Maka ada yang penting dan harus kita ceritakan, ada juga yang perlu dirahasiakan. Kemudian wa akhilla atqiya'a ulama. Kemudian berikanlah kami teman-teman setia. Teman yang selalu setia kepada kami. Wa akhilla atqiya'a ulama. Siapa teman-teman yang setia? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang tergolong menjadi ulama. Maka kita di Nahdlatul Wathon setiap zikrul hauliyah Ma'had Darul Quran wal Hadis tidak pernah kosong dari zaman ummuna dulu. Didatangkan kita ulama-ulama, masyaikh madrasah salatiyah. Di samping kita menyambung hubungan kita dengan madrasah salatiyah yang telah hubungkan kita oleh kabel besar, yakni Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, agar kita tetap bersama para ulama. Maka selalu setiap kita zikrol, setiap kita hultah, didatangkan kita ulama-ulama dari Makkah Al-Mukarramah, supaya terus nyambung silsilah hubungan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, hubungan murid-murid beliau dengan madrasah salatiyah sebagai sumber nikmat di organisasi Nahdlatul Wathon. Anden dek narak salatiyah, dek narak ulama Qutbul Aqtab seperti guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, berasal dari Ampenan, berasal dari Lombok Timur. Nah, maka ummi kita, pengurus besar pengganti beliau, selalu menjalankan hadis Nabi kita yang mengatakan, man arada ayyasila abahu fi qabrih falyasil ikhwana abihi min ba'dih. Siapa-siapa mau terus nyambung silaturahminya dengan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Gila, berapa banyak orang tua kita? 3. Pertama, orang yang melahirkan kita, ibu bapak kita. Yang kedua, mertua kita. Ini santri belum punya yang kedua. Ya, baru 2 orang tuanya kalau santri. Yang ketiga adalah guru. Nah, Al-Maghfurlah Maulana Syekh guru kita semua. Abun Nahdiyin wan Nahdiyat. Bapaknya seluruh warga NW, laki-laki maupun perempuan. Tatkala kita ingin berhubungan dengan ayah kandung kita yang telah meninggal dunia, dengan mertua kita yang telah meninggal dunia, dengan guru-guru kita yang telah meninggal dunia, falyasil ikhwana abihi min ba'dih. Maka kita disuruh untuk menyambung hubungan baik guru kita dengan orang-orang yang beliau senangi, orang-orang yang beliau cintai setelah beliau meninggal dunia. Maulana Syekh luar biasa cinta beliau kepada madrasah salatiyah.
luar biasa cinta beliau kepada guru-guru yang mengajar di madrasah yang mencetak beliau menjadi ulama. Maka Umi dan Maulana Syekh selalu mengundangkan kita orang-orang yang dicintai oleh Bapak Maulana Syekh sebagai tanda kita ingin untuk terus bersilaturahmi dengan Bapak Maulana Syekh. Tatkala kita lanjutkan kesenangan guru kita, maka kita tandanya tetap bersilaturahmi. Tatkala kita melanjutkan kesenangan ayah kandung kita, kita lanjutkan silaturahminya, kita lanjutkan kebaikannya, kita sambung persahabatan orang tua oleh kita sebagai anak yang ditinggalkan, berarti itu tandanya kita tetap bersilaturahmi dengan orang tua kita, tetap bersama. Nah, itu sebabnya Maulana Syekh membawakan kita doa yang luar biasa, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya'a ulama. Supaya sahabat kita, teman bergaul kita, teman kita bersama adalah para ulama. Lahirlah majelis dakwah Hamzan Wadi, baik yang ditinggalkan kita oleh Al-Maghfurlah maupun yang dilanjutkan oleh Hamzan Wadi II. Lahir majelis Hamzan Wadi II, tempat berkumpulnya para tuan guru, para masyayikh untuk mengajarkan kita semua secara bergiliran. Yang jadwal tiang mungkin September. Alhamdulillah makin setelah kita 14 masyayikh dijadwalkan, jadi jarak 14 minggu kita mendapatkan jadwal. Lamun layak jarak seminggu, kadang berturut setiap minggu. Kasihan tiang sama Al-Mukarram Tuan Guru Zaini, kadang-kadang sendirian beliau, kadang-kadang 4-5 yang datang. Nah, alhamdulillah sekarang setelah, bukan kita tidak minta dari zaman Ummuna, kita mohon supaya para masyayikh digilirkan pada hari Jumat seperti dulu di zaman Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Lagu Ummuna setiap beliau diminta dulu, tatkala kita mengusulkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai tutup abjad niki, apa jawaban beliau? Kupikirang ya julu, kuyendang ya julu, selesai. Sehingga kadang-kadang temuter-muter kanca telu doang. Beliau, Tuan Guru Anas, kadang tiah. Nah, yang jak mungkin papah-papah kebetulan berhalangan marak niki, yang diminta ya kita menjalankan sami'na wa ata'na. Mbesi tahun tiang sampai ya. Ya, sindek tiang tahu jangan dia tahu sampai ya. Nah, nggih. Nah, jadi itu kehadiran kita hari ini berada di majelis ini karena majelis yang selalu didatangi oleh ulama, selalu digilir-gilirkan para tuan guru Nahdlatul Watan, masyayikh ma'had, berarti ini salah satu jalan kita untuk mengisi doa kita yang tadi, supaya kita tetap bersama dengan orang-orang yang takwa. Ya. Karena insya Allah para masyayikh kita itu pilihan-pilihan, mesti dia orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang insya Allah mengajak kita sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasul, dan kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Lalu apa hikmahnya? Apa dapat kita kalau bersama orang-orang yang soleh?
orang-orang yang alim. Ulama mengatakan mujalasatus salihah, mujalasatus salihin tuhawwiluka min sittatin ila sittatin. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian, majelis-majelis zikir, majelis-majelis tempat kumpulnya orang-orang soleh, tuhawwiluka min sittatin ila sittatin, akan merubah kita dari 6 hal menjadi 6. Kita akan bisa berubah dari 6 keadaan menjadi 6 keadaan yang lain. Itu pentingnya kita hadir ngaji. Kehadiran kita mengaji di hadapan orang-orang soleh yang disebut dengan majlisus soleh, yang disebut dengan mujalat satu soleh, itu akan merubah sikap kita dari 6 keadaan menjadi 6 keadaan yang lain. Mana yang pertama? Minasyakki ilal yakin. Kehadiran kita di majelis ilmu, majelis orang soleh akan merubah diri kita dari ragu-ragu menjadi yakin. Ada orang ragu tentang Nahdlatul Wathon. Ada orang ragu tentang ajaran Nahdlatul Wathon. Ada orang ragu dengan kekaromahan guru besar kita. Hadir kita di majelis ilmu, kita dijelaskan secara luas, jelas. Berubah keraguan kita menjadi yakin. Bagaimana ajaran Nahdlatul Wathon? Mungkin orang ragu karena ada orang yang tidak membolehkan orang zikir, tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh kita zikir malam pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Darah-aran nelung, darah-aran mitu, darah-aran nyiwa di dalam Quran. Sementara guru besar kita mengajarkan kita jematin 1000 hari. Maulana Syekh mengajar kita tatkala keluarga beliau meninggal dunia dulu, setiap malam kita disuruh menamatkan Quran 30 juz. Kalau ada ulama-ulama sahabat beliau meninggal dunia, kita disuruh sampai 9 hari menamatkan Al-Quran. Nah, apakah ini tidak boleh? Nah, bagi kita yang murid Al-Maghfurlah Maulana Syekh, apa yang beliau ajarkan kita, apa yang beliau lakukan, itu adalah bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis. Mana memang dalam Al-Quran tidak mengatakan nelung mitu nyiwa, tapi Quran mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas bumi dan langit itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Pertama, orang yang suka bersedekah, suka nyumbang, baik dikala dia susah walaupun dia sedang senang, dikala susah maupun dikala senang. Ila lamun mati keluarga ente senang atau susah? Susah. Mun datang dengan zikir ojok balenta kelem pertama, kedua, ketelu. Siapang teyes sanganan atunde. Kadang ai, kadang jaja. Itu kan sedekah. Orang bertakwa itu orang yang suka nyumbang.
hari kematian, keluarga ente datang dengan jauh. Tepu sampai bian, masa ndek tulak sade imangan, ngelor. Kita siapkan dia. Itu enggak boleh, kata orang yang tidak membolehkan. Nah, tapi guru besar kita melakukan itu. Jangan kita ragu. Mundek nekena entah najah si Bapak Maulana Syekh, dek nini tangkat beliau jadi pemimpin wali. Justru dengan sindek percaya entan keramat, dek nini keramat. Juluan jadi keramut. Nah, itu sebabnya kita diajarkan kehadiran kita di majelis Nahdlatul Wathon, majalisus salih, mujalasatus salihin, itu merubah keyakinan kita dari ragu menjadi yakin. Nah, yakin pelungguh apa satajah si Maulana Syekh kena niki? Nggih, kita yakin. Anak-anakku harus kita yakin. Kita pilih pondok pesantren Syekh Zainuddin menjadi tempat kita menuntut ilmu, berarti kita harus yakini apa yang kita diajarkan di pondok pesantren ini adalah warisan dari guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang harus kita yakini kebenarannya. Ini satu. Yang kedua, wa minar riyai ilal ikhlasi. Yang kedua, kehadiran kita di majelis pengajian, majelis ilmu, majelis orang-orang soleh, mula lamun beramal semanta entu mumang doang pot temele beramal. Mundek tu mumang dek temele beramal. Berubah ternyata amal yang kita serahkan secara diam-diam itu lebih besar nilainya daripada kita harus diumumkan. Nah, mula jak semantak-mantak tahu si batur lui amal te. Setelah kita ngaji, ande narak kelolosan tidak disebut, Allah Maha tahu. Ndek sak ngeremon-remon dimin lupa tuan guru baca ranjak si luek dia beramal separuh. Apalagi jeluhul tah. Dek teman tutup petihan tu 56 dengan nyerah. Kadang dek tinggal tahranen dah. Lamun dah harus tersebut doang pira ribu dengan ratusan ribu lamun tehultah, lamun selapukna terbaca kadang-kadang 56 kelolosan. Nah, dengan kita hadir ngaji, semua yang kita keluarkan sudah dicatat oleh Allah. Ndek terkecewa lamun tendek tumumang. Nah, berubah dari kita biasanya pamer-pamer, semantak-mantak terseriuk si batur, amput temele beramal, berubah menjadi lontaran. Mun tengah ngapak, tidak diketahui berapa jumlahnya. Mun terbeselaman, lepas li kota, kita tidak dibacakan. Cuma beliau tenak tersolatullah berselawat, serah uang. Nah, itulah cara-cara Nahdlatul Wathon untuk mengajak kita agar kita bersedekah, berimpak, beramal dengan secara khofi. Mungkin lamun 2000 si beramal. Mun bejulu yok tuang guru Zaini serah 2000 ndet semel. Lagu lamun melontar ndak ada yang tahu kita. 5000, 10.000 semakin banyak semakin bagus. Nah, itu yang merubah diri kita di pengajian itu. Mula girang semantak-mantak tahu, semantak-mantak tumumang, berubah kita jadi, ya diumumkan tidak diumumkan. Kita yakin bahwa apa yang kita amalkan di majelis ini semuanya akan menjadi amal jariah. Lamun pelungguh milih saksi yang beton tegadu kepeng tesi beramal bilang Jumat, pelungguh liwat jok timu pedas ruang bangunan yayasan. Tu lauk lain dalampak pedas ruang bangunan YIH. Tu anang dalampak murian dan dengengat pedas ruang masjid niki. Pelungguh-lungguh sami doang lekana niki. Pemerintah jangan di narak. Lamun terekeng di embau 10%. Li masjid niki.
si biayanya pira miliar wah niki. Nah, lagu karena pelungguh kita tidak tahu. Sugul kepeng tembe ton tekadu. Masjid ton tekadu era masjid. Jadi sampan telik jeluk kiamat. Yayasan ton tekadu era kantor yayasan. Dengan sumber amal jariah te. Tekadun si Umi. Bangun madrasah di Sulawesi, Kalimantan. Ya era lekan bank te mengalir pahala. Karena Umi bersama Hamzan Wadi 2 luwe buka angna tiang pelunggu sami rekening akhirat. Untuk apa? Era diminta mati tersenang doang rasa lengan datang kiriman pahala. Makin doang lamun anak telima doang seke di Jepang, seke Malaysia, seke Korea, seke Arab Saudi tarik bilang bulan ngirim dek bilang jelu. Bilang bulan sekali setahun pada ngirim kirimang dengan doanya senang tak tonde. Nah, muera aja pelungguh ndak ada harinya setiap saat karena pelungguh sudah membuat bank-bank besar di Nahdlatul Wathon. Ye lekana ngelek. Keluarga ente suah ninggal dunia syukur na seriang pelungguh sami hadir ngaji. Karena setiap pelungguh hadir ngaji keluarga kita yang telah meninggal dunia mendapat kiriman. Nah, wah jam 10 niki itu entah tiang. Kim ambrun 2 sak 6 niki alurlah 2 julu. Laun menara waktu itu telanjutan ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6. Si penting muntah hadir ngaji beli manfaatnya. Pertama, ragu menjadi ya yakin. Kedua, riya menjadi ikhlas. Mudah-mudahan kita menjadi murid guru besar kita yang setia dari dunia sampai surga. Karena kita tetap butuh ulama itu sampai surga. Mari kita baca Fatihah untuk semua guru-guru kita yang telah meninggal dunia, yang telah mendukung perjuangan guru besar kita, terutama guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat maghfirah tempat yang mulia. Seluruh jamaah yang beramal pada hari ini, mudah-mudahan semua niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita semua mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita umumkan bagi yang sudah mendaftar ikut umroh ya. Lombok Timur ada 20-an orang.